الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraku sudah bisa hadir sini. Di tempat kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita bisa berada di sini semua. Dan alhamdulillah kita bersama guru kita Ustaz Subhan Bawazir yang insyaallah sebentar lagi akan memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab yang sesi tanya jawab mungkin ba'da zuhur ya insyaallah. Tapi tadi saya sedikit berbincang sama guru kita nih. Beliau bilang kalau tiba-tiba ada yang bertanya silakan, ya. Tapi memang kita tunggu ketika Ustadz lagi enak ya sudah. Masya Allah. Baik. Jadi alhamdulillah hari ini kami bisa datang ke sini. Singapura adalah negara yang tidak asing untuk saya. Saya sudah beberapa kali ke Singapura. Diundang juga di Singapura untuk beberapa kali juga ya. Dan alhamdulillah ini pertama kali untuk kajian sih sebenarnya. Kalau dulu saya diundang karena sinetron, Ustaz. Ada beberapa kali saya diundang. Alhamdulillah saya sangat senang, sangat bersyukur karena saya bisa datang ke sini bersama guru saya Ustaz Subhan dan alhamdulillah bisa bertemu saudara-saudara saya di sini. Baik, sekarang kita akan mendengarkan saudara kita Bang Syafiq. Ada guru saya namanya Ustaz Syafiq. Ini Bang Syafiq, Masya Allah akan membacakan Al-Quran untuk kita. Silakan Mas Syafiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlaakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi 'arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'din falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlah fa inna Allah huwa mawlah wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Asa rabbuhu in طلقكن an yubdilahu أزواجا خيرا
سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Ustaz Subhan Bawazir, dengan tema Your Amazing Love. Kalau kita ngomong cinta itu nggak akan pernah habis ya Ustaz ya? Masya Allah. Masya Allah. Ini dari dulu sampai sekarang mungkin cinta tuh bahasnya panjang Ustaz. Anak tuh kebayang Ustaz waktu ngerasain banget Ustaz waktu punya anak. Itu cinta sama anak tuh kadang-kadang suka lebay Ustaz kalau orang Indonesia bilang. Suka lebay, suka berlebihan, sampai kadang-kadang apa-apa yang mungkin sebenarnya tidak masalah, misalnya ya Mbak Ustaz ya, kayak istri anak, orang tua anak, megang anak-anak, ya sebenarnya memang seperti itu, tapi kadang-kadang takut, wah hati-hati mah, hati-hati sampai mertua anak sempat bilang kayak gini, no, mama ini punya anak 3 loh. Oh iya iya Ma iya. Jadi sampai berlebihan seperti itu. Ini kadang-kadang cinta itu menimbulkan suatu hal yang kadang yang nggak masuk logika saja, kadang-kadang bisa dibilang cinta buta juga saja. Ya, betul. Nah, tapi kalau bisa kita bilang masalah cinta juga, bagaimana kita tahu di dalam agama Islam, ya kita lihat saja cinta-cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW itu begitu luar biasa saja. Bagaimana kita lihat para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus juga Abu Sufyan pernah ngobrol tuh sama salah satu sahabat sampai akhirnya Abu Sufyan mengatakan, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam ya. Abu Sufyan mengatakan bahwa dia nggak pernah lihat seseorang itu cinta kepada seseorang selain cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, bagaimana cintanya para sahabat itu begitu luar biasa kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Baik, Ustaz, saya nggak mau panjang lebar. Oh ya, zuhur jam berapa Mbak Gendis di sini? Panitia, zuhur jam berapa? Kita ada berapa menit lagi? Break dulu. Zuhur. Oh 1 jam. Sebelum zuhur. 1 jam 15. Masih cukup ya. Baik, kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Subhan Bawazir. Nanti insya Allah mungkin
Ba'da zuhur kita akan ada tanya jawab. Tapi kalau misal memang ada yang ditanyakan, langsung silakan, monggo. Baik Ustaz, tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita, Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini memiliki niat yang sama, yaitu untuk menuntut ilmu. Karena orang kalau sudah menuntut ilmu, Allah akan muliakan orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini bahasa Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang di antara kalian karena menuntut ilmu. Bahkan ayat ini mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu? Oh ya begitu. Ya. Allah muliakan manusia yang berilmu. Kita mau bicara your amazing love. Ini sesuatu yang menakjubkan dari cinta yang kau miliki, gitu loh. Bagaimana orang bisa mempertontonkan cinta yang menakjubkan kalau dia mencintai sesuatu secara buta dan frontal? Islam tidak pernah mengenal cinta buta. Istilah love is blind itu istilah orang-orang kafir. Kalau Islam, agama yang menawarkan cinta itu dengan alasan. Makanya tidak ada di Islam yang namanya cinta kecuali buah yang dipetik dari sebuah pohon yang ditanam. Cinta adalah sesuatu yang dipetik. Cinta bukan sesuatu yang dipaksakan. Cinta adalah kembang dari yang namanya manfaat buat sesuatu. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sehingga kalau orang mengatasnamakan cinta pada sebuah perbuatan tanpa manfaat yang dapat dia ambil, sudahlah, jangan bicara cinta lah. Karena cinta selalu bermanfaat. Orang mudah mengatasnamakan cinta pada sesuatu yang dia sukai, padahal cuma mukadimahnya saja. Dia cuma ingin, dia nggak butuh. Iya, banyak orang yang seperti inilah. Contoh, dulu masih zaman nganggur, belum kerja, dia menghayalkan betapa dia betul-betul menginginkan kerja.
mukanya kusam di pojokan rumah, diem aja. Ente ruwet amat, kenapa? Nganggur tak? Pengen kerja. Oh, nganggur nggak enak Ustaz. Ya emang nggak enak. Orang kalau nganggur tak disalahin orang dulu, barang hilang kita yang ditengok. Betul. Makanya pengen kerja tak, saya pengen. Lagi kalau orang nganggur punya utang susah bayar tak, kan sudah kita ngayalnya. Dia menghayalkan sebuah keindahan dengan bekerja. Kalau cuma sekedar kepengen, sementara dia nggak bicara manfaat dirinya untuk apa. Karena kan kalau bicara pekerjaan kan kayak orang yang menuntut ilmu, orang yang menanam. Mayyazra yahsud. Orang yang menanam pasti akan memetik. Apa yang kau tanam, itu yang kau petik. Sekarang kau tuntut ilmu apa, bidangnya apa, lulus nanti kerjanya apa, kan begitu. Jangan sampai kau tuntut sebuah bidang dalam sebuah pendidikan, kau bekerja nggak seperti bidang yang kau tuntut. Salah. Kau tanam padi, maka kau panen padi, kan begitu. Kau tanam pepaya, kau panen pepaya. Kau tanam durian, kau akan panen durian. Kalau kau tanam padi, yang kau petik durian, maling. Bukan bidangnya sudah. Ini orang cuma pengen. Ya alhamdulillah, karena hukum alam mengatakan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Alhamdulillah. Karena pengen, usaha, dapat dia. Tapi kalau bicara bahagia belum tentu, yang penting dapat dulu. Udah kerja sebulan 2 bulan nggak berubah ekspresi wajah, tetap merengut. Kan udah kerja masih asem aja tuh muka. Iya Ustaz, jauh. Dia berkeluh kesah. Dia udah dapat yang dia inginkan, cuma karena memang cuma sekedar keinginan, nggak dia jaga. Akhirnya keinginan ya tinggal keinginan. Lihat, pekerja sudah nggak membuat dia bahagia. Mungkin di awal, tapi bergulirnya waktu membuat dia lelah. Karena dia bekerja pada sebuah bidang yang tidak dia sukai, cuma dia inginkan saja. Tadi pikir waktu nganggur susah bayar utang, udah punya kerjaan malah nambah utang, gitu ya. Ini kasus. Oh, mungkin kaget kali punya gaji lumayan, hidup masih sendiri, jadi semua pengen dibeli. Padahal cuma sekedar lapar mata. Lapar mata tuh, kayak orang puasa mau buka, ngabuburit lah kalau di Jakarta dibilang. Itu orang kena setan jam 5 kalau saya bilang istilahnya dia. Puasa dari pagi kuat, jam 5 sore semua dibeli, kayak lambungnya gede. Oh, dibeli semua. Ntar sih pas udah masuk waktu berbuka, cuma dicobain atu-atu, nggak dimakan. Akhirnya mubazir. Ibadah juga berteman sama setan juga terjadi. Kenapa? Karena cuma bicara keinginan. Dia kerja, dia nggak merasakan kenyamanan. Oh, mungkin masalah dia itu bukan di pekerjaan sebenarnya. Di mana Ustaz? Ya suruh jujur deh. Sebenarnya yang dia butuhkan pendamping hidup untuk membantu manajemen hidupnya. Harusnya seperti itu. Oh betul juga Ustaz. Sebenarnya ini masalah saya. Doain Ustaz, biar saya dapat pendamping hidup Ustaz. Mungkin ini nih masalah saya Ustaz. Jadi income nggak pernah jelas. Istilahnya pendaringan bolong lah Ustaz. Masuk beberapa banyak, ya keluarnya sebanyak yang dia masuk. Mas harus menikah, harus menikah Ustaz. Ya insya Allah dimudahkan ya. Tiap ketemu Ustaz, ada gak Ustaz? Ada apaan? Ya kali ada yang lagi butuh juga, anak butuh Ustaz. Insya Allah dimudahkan nanti. Ya karena semangat dia mencari, dapat juga. Alhamdulillah dia menikah. Habis menikah kirain bahagia, sebulan, 2 bulan, setahun, tambah stres. Kerja udah, nikah udah, masih asem aja. Kenapa sih?
Ya Allah Ustaz, kirain partner hidup nyata hakim dalam hidup Ustaz. Dia cuma pengen, dia dapat, dia nggak bisa manage. Padahal hidup ini ujian, dia nggak paham. Sehingga pekerjaan, rumah tangga bukanlah sesuatu nikmat yang dia rasa, karena cuma sekedar kepengen. Dia nggak berilmu. Dia orang yang cuma pengen. Kalau cuma kepengen, semua orang juga kepengen. Padahal Allah nggak kasih yang kita pengen, Allah nggak kasih yang kita ingin. Allah mencukupkan yang kita butuhkan. Kerja sudah, nikah sudah, tetap nggak nyaman hidupnya. Mungkin belum punya anak. Oh betul juga Ustaz. Suami tampan, istri cantik, tiap hari ketemu bosan, dia lagi. Kali kalau ada anak perekat lah, ada masalah ngeliat anak jadi damai lagi begitu ya. Cuma pengen, ya karena orang menikah pasti punya anak lah kalau diizinkan sama Allah kan. Udah punya anak nggak bahagia, malah stres, enakan di luar. Akhirnya menjadi orang yang merasakan pergi cepat pulang lelet gitu. Pergi kantor cepat pulangnya lambat gitu loh. Senangnya kalau keluar, pergi juga ya. Orang rumah juga gitu melihat dia pergi, dia pergi juga ya. Sore balik, ya dia balik lagi. Ini aduh Masya Allah ya. Itu terjadi bukan tidak. Dia lupa bahwa sesuatu yang dia inginkan kadang Allah nggak berikan. Tapi kalau Allah memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan, menjadi sebuah kenikmatan. Nah, bicara cinta, buah yang dipetik ini bukanlah sesuatu yang begitu saja dia dapat. Karena jujur ya, belakangan ini banyak sekali orang-orang yang mudah mengatasnamakan cinta pada sesuatu. Padahal dalam Islam diajarkan bicara cinta. Oh, Islam kalau ngomong cinta pakar. Apalagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukunya Taman-Taman Orang yang Jatuh Cinta. Ulama kalau udah ngomong cinta, Masya Allah, sesuatu yang datang dengan sabab. Makanya kitanya yang kudu berilmu nih. Ya, kalau cuma sekedar menghayalkan your amazing love ini, hayalan cinta yang dahsyat, cinta buat siapa? Hidup yang singkat di atas dunia ini jangan terlena. Kalau salah meletakkan cinta, kata Rasul, ini yang dikatakan wahan. Penyebab kehancuran sebuah bangsa, satu bangsa, atau penghancur umat. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasul yang bilang, orang nanti ada yang mencintai dunia takut mati. Kalau orang beriman, mati nggak menakutkan. Tapi kalau orang yang nggak beriman, kalau ngomong mati langsung dikomplain. Tad, jangan ngomong mati nggak pas. Kalau omongan yang lain banyak mati. Itu mati kalau Ustaz mau ngomong masalah mati, Ustaz, Tad, ngomong di panti jompo, Tad, para manula. Ini sekolahan, Tad, masih pada muda-muda. Kalau bicara mati kayak langsung malas banget bekerja, Ustaz. Tuh orang suka salah paham. Justru kalau orang beriman, kalau dia ingat yang namanya mati, kafa bil maut nasihat. Kata Umar bin Khattab kan begitu. Jadikan maut sebagai nasihat. Kita ingat mati, asik. Berarti kita tahu hidup ini berbatas. Kalau kita nggak ingat mati, hidup ini kayak nggak berbatas. Makanya orang laki suruh banyak ziarah. Zurul kubur tuzakkirukumul maut. Hei laki-laki, banyak berziarah. Ziarah kubur yang kau lakukan, tuzakkirukumul maut, akan membuat kamu ingat dengan yang namanya maut. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Maka orang yang sadar kematian pasti datang dalam kehidupannya, ini enggak dia sia-siakan. Emang berapa sih umur kita? Kan Rasul sudah kasih bocoran. Umru ummati baina sittin
wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 70. Siapa yang ngomong Ustaz? Rasul. Terus menyampaikan doang. Umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Aqallu zada min dzalik. Sedikit yang lebih dari 70. Ada tapi sedikit. Ya 60 70 lah. Maaf yang udah mulai nyerempet. Tapi Rasul bilang ada yang lebih dari 70 tapi aqallu sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Amin. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Amin. Kayaknya aminnya nggak niat bener. Amin. Saya suka bilang ke teman-teman di beberapa daerah, orang mana sih yang nggak pengen umur panjang, betul? Semua ngayal umur panjang, nggak ada yang minta umur pendek sama Allah. Walaupun dia minta, kadang dia nggak paham kenapa dia minta. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Ini orang kalau udah minta umur panjang, apa optimis banget. Ya kita kan namanya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ngelihat apa saudara kita ini minta umur yang panjang tiap hari, orang Betawi bilang ngenes nih hati. Kita doain deh, karena sering dengar dia minta umur panjang, kita doain. Ya Allah, ini hambamu yang satu ini ya Allah, minta umur panjang. Kasih 200 ya Allah. Jadi minta umur panjang. Di 200 kan? 200 tak? Yang berapa? 2,5. Teman saya 80 tak dituntun tak? Saudaranya 85 didorong. 200 diseret urusan. Ternyata orang takut umur panjang sebenarnya ya. Kita doain panjang dia takut. Terus kalau umur saya 200, teman saya siapa lagi tak? Udah banyak perbodan dalam hidup. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, betul? Karena dia nggak paham hidup. Hidup cuma numpang lewat. Apa kata Rasul? Mali wa malid dunya. Innama masali wa masalid dunya qara'in rohat tahta zilal sajarah. Ini yang Rasul katakan supaya orang nggak terlalu butuh banget sama panjang umur. Walaupun memang Rasul mengatakan bahwa sebaik-baik manusia ini yang panjang umurnya bagus perbuatannya. Tapi kan kita nggak pernah tahu bicara umur kapan. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak pernah tahu, sudah terserah Allah lah. Cuma memang ada di Quran, kita selalu berdoa sama Allah, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya, di surat Yunus ayat 1 itu, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allah, kaulah penjaminku ya Allah. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin, perjumpakan aku dengan orang saleh. Intinya hidup tuh. Makanya Rasul sabdakan kepada manusia, umur yang singkat ini memang cuma numpang lewat, cuma pinjeman. Umurku dibanding dunia ini, kata Rasulullah, kayak pengembala kambing yang numpang istirahat di bawah pohon yang rindang. Selesai istirahat dari panasnya dunia, dia tinggalkan itu pohon. Itu pohon dunia, kata Rasul, cuma numpang istirahat. Berapa lama tergantung kebutuhan. Iya, hidup begitu. Kebayang tidak kalau kita nggak tahu manfaat hidup untuk apa? Makanya Islam ajarkan cinta yang sejati ketika kita bisa meletakkan pada tempatnya.
Ya, ini yang pertama, cintai Allah dengan benar. Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang ketiga, mencintai orang tua kita. Yang keempat, mencintai saudara-saudara kita, sesama orang muslim. Kalau kau bisa meletakkan cinta pada tempatnya, amazing. Bagaimana orang bisa mengatasnamakan cinta dalam kehidupan kalau dia nggak berilmu? Makanya untuk membuat sebuah bagan yang indah, amazing love, yuk bentuk dengan syarat yang ulama katakan. Ya, jangan kayak orang yang ngomong-ngomong cinta tapi nggak kenal cinta. Banyak, saya nggak tahu kalau di Singapura sini lah. Kalau di Jakarta, di Indonesia, karena saya dekat sama dunia anak-anak muda ini, banyak yang suka curhat, dikit-dikit ngomong cinta, ngomong rasa, ngomong orang sekarang bilang baper lah, dikit-dikit. Nggak boleh ngomong serius sedikit langsung galau. Ngomong cinta, kamu kenapa sih kayaknya ruwet amat mukanya? Tahu deh, perasaan lagi nggak karuan, kok bisa nggak karuan? Kenapa perasaan? Kayaknya lagi falling in love, lagi jatuh cinta, masa-masa paling indah nih kalau merasakan rasanya. Subhanallah, beruntung sekali orang yang membuat kau jatuh cinta padanya. Ya begitu deh, saya boleh kasih bocoran nggak? Kamu jatuh cinta sama siapa sih sebenarnya? Dia malu. Ngomong aja. Ini transparasi itu asik dalam hidup loh. Jangan suka disimpan, itu penyakit. Karena cinta itu anugerah, sampaikan. Yang malu orang lain tahu, kata Rasul, mahaka fi nafsik wa karihta yataliha alaina, itu dosa. Yang malu orang lain tahu itu dosa. Karihta yatali alaihin nas, haka fi nafsik, yang membuat dadamu sesak dan orang tahu kita malu, itu dosa. Cinta tidak. Terang-terangan kita mengatasnamakan cinta. Ke siapa kita cinta? Ke Allah. Katakan Allah. Ke siapa kita cinta? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kita mencintai. Kepada siapa kita mencintai? Mencinta orang tua kita, katakan. Jangan malu menggandeng tangan orang tua kita, katakan. Inilah orang yang paling mencinta di atas muka bumi ini. Katakan. Kalau perlu jelaskan alasannya, di Quran dijelaskan loh. Sampai Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya untuk mencintai ibunya yang pernah mengandungnya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Terang-terangan loh. Ini bukti dalam Islam. Kamu jatuh cinta, ke siapa kamu cinta? Siapa? Aduh, gak enak Ustaz. Siapa? Wallahu a'lam. Dia cinta masih wallahu a'lam. Ya. Saya kalau ngelihat orang itu lewat, hati gak karuan, Ustaz. Jangan-jangan ini jawaban istihoro saya, Ustaz. Saya jatuh cinta sama dia, Ustaz. Siapa dia? Ini kan bahaya sekali ya. Hati-hati. Islam tidak ajarkan. Bagaimana untuk memetik cinta bak buah yang dipetik tadi, Ustaz? Yuk kita pelajari. Yang pertama, Islam ajarkan bahwa cinta itu memiliki power untuk mendapatkan amazing of love. Ini kita harus tahu bahwa yang namanya cinta itu punya power. Jadi istilahnya power of love lah. Ulama bilang ada 4 kekuatan cinta. Yang ujungnya cinta. Yang pertama, berilmu.
Berilmu tentang orang yang kau cinta, berilmu tentang sesuatu yang kau cinta. Pengen amazing, pengen menakjubkan cintamu, tolong berilmu. Sehingga seorang ibu yang mencintai anaknya dan betul-betul amazing love-nya gitu loh. Ya, saya rasakan saya punya ibu tuh yang dahsyat sekali. Saya baru pulang kemarin loh dari Madinah sama adik saya. Ini cuma 1 hari di rumah. Jadi pulang itu kita Jumat sore lah. Jakarta Bogor sampai rumah jam 9:30 malam. Paginya udah harus ngajar lagi di Jakarta. Panitia langsung herannya masuk aja lah gitu ya WhatsApp ini. Saat besok siap baru landing. Saya belum berani jawab. Sampai di rumah ya ibu saya bilang besok ada kegiatan lagi kan? Insya Allah ini baju buat kamu. Maka saya semangat banget ke Singapura. Kenapa? Karena saya nggak pernah minta, demi Allah saya nggak pernah minta. Ya dia tahu bahwa saya nggak suka pakai sarung karena nggak muat sarungnya. Jadi dia buatkan baju-baju baru dari sarung ini 2 hari dia jahit jadi langsung. Pakailah, berjuang. Kalau udah begitu hilang lelah. My mom is amazing love. Dahsyat. Saya belum kepikiran, belum buka atas mikirin ngasih hadiah. Dia sudah berpikir begitu. Alasannya simple. Kenapa? Karena dia kenal anaknya. Dia tahu sekali anak terdidik untuk apa. Sehingga kalaupun dia mencintainya dengan cara menghiasi anaknya, wajar sekali. Dia berilmu dan dia buatkan dengan itu. Orang lain suruh pesen biar dibayar 1 baju 2 juta, tidak bakal dibikin sama dia. Karena dia menjahit dengan cinta, beda. Kita apa ya? Kita beli minuman-minuman di warung, di kafe-kafe. Dengan minuman buatan orang tua kita beda rasa. Walaupun mungkin gelasnya nggak semewah kafe, tapi rasanya lain. Saya kan kemana-mana pakai motor, 250 kilo 1 hari sih. Kehujanan, kepanasan. Kalau hujan saya mampir ke warung beli teh, beli kopi dulu. Nggak pernah ada yang pas ukurannya. Ya panas kepanasan, dingin kedinginan lah. Tapi kalau orang tua yang bikin, subhanallah, kok bisa pas kayak begini? Ya iyalah, lawang diaduknya dengan cinta, diaduknya dengan rasa. Kok bisa dipertontonkan amazing love-nya? Iya, karena rasa yang bergerak. Sama dengan kita mengatasnamakan cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, oh persiapannya maksimal. Kita berilmu tentang Allah saja. Karena kan kita pengen seret ke ibadah nih. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, Allahu Akbar, siapapun bisa sholat. Tapi kalau bicara memetik hasil sholat, gak semua mampu. Bukankah sholat tanha 'anil fahsya wal munkar? Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Harusnya iklannya kan begitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah si pelakunya berbuat keji dan mungkar. Tapi yang terjadi tidak. Allahu Akbar, ribut sama orang tua. Allahu Akbar, sama anak berantem. Allahu Akbar, suami istri nggak tegur sapa. Allahu Akbar, dihalalkan yang diharamkan dan lain sebagainya. Mana efek sholatmu? Sementara sholat bukti cintamu sama Allah. Karena kamu tidak kenal Allah. Kamu cuma mengaku hamba Allah. Bagaimana kamu bisa membuat sebuah cinta yang amazing untuk Allah? Karena kamu tidak kenal Allah. Makanya ketika orang mengatasnamakan cinta untuk Allah, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni."
Katakan ya Muhammad, katakan pada umatmu, seandainya kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu ya Muhammad. Insyaallah. Kemarin di Madinah saya sempat bicara sama Syekh Muhammad Abdul Asingkiti. Ini salah satu pakar sejarah Madinah. Karena saya lagi bikin film dokumenter tentang Sirah Nabawi. Jadi ketemu sama ahli-ahli sejarah. Saya banyak dialog tentang sirah. Bertanya sama beliau. Awalnya saya bertanya sama Syekh Khalid As-Subuti, salah seorang dosen di Universitas Madinah. Saya tanya sama beliau tentang alasan kenapa Allah pilih Nabi Muhammad dan bangsa Arab untuk turunnya Islam. Kata beliau, bukan bidang saya untuk menjawab, ini ada ahlinya. Syekh Muhammad Abdul Asingkit ini yang menjawab. Beliau mengatakan dengan bahasa yang gampang bahwa Nabi Muhammad ini waktu sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu manusia biasa, seperti bangsa Arab lainnya. Yang sebelum turun seorang Nabi dan Rasul, bangsa Arab itu diwarnai oleh dua bangsa yang besar, Persia dan Romawi. Sehingga bangsa Arab ini tetap punya karakter. Awal kehancuran bangsa Arab itu kan ketika Luhai bin Qom'ah membawa patung dari negeri Syam untuk disembah yang namanya Hubal karena kejahilan. Tapi bangsa Arab itu punya karakter yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sebejat-bejat mereka, sejahil-jahil mereka, mereka tetap pegang janji. Janji buat mereka itu hutang. Mereka orang yang punya harga diri, menghormati tamu. Buat mereka ikatan keluarga itu segala-galanya. Sehingga punya karakter ini. Ini salah satu penyebab Allah datangkan tumbuhan melalui bangsa Arab. Sementara Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, sebelum turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebelum turun ayat ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir dan seterusnya, beliau manusia biasa, cuma punya karakter buah didikan Allah, yatim piatu sejak kecil. Bukan penghinaan, pendewasaan diri. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Karakter mulia beliau inilah yang menjadi penyebab Allah jadikan contoh kepada manusia. Allah katakan, wa innaka la'ala khulqin azim. Kau punya akhlak yang mulia ya Muhammad. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Penggabungan antara ilmu dan perbuatan. Makanya lihat cara hidup Nabi Muhammad SAW. Lihat. Allah wajar katakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada umatku, katakan kalau nanti mereka mengatasnamakan cinta kepada Allah, katakan tidak ada cinta kepada Allah kecuali mencontoh dirimu. Agama bukan lebih-lebihan. Agama aturan. Tinggal bicara teknik. Subuh 2 rakaat. Betul. Kalau di Jakarta subuh 2 rakaat. Kalau di Singapura berapa? Oh, kalau saya sih alhamdulillah Ustaz. Ya kalau buat Allah saya nggak bisa lah kalau dipas-pasin gitu Ustaz. Saya sih alhamdulillah subuh itu 3 Ustaz. Gua agama pakai perasaan. Dari 2 aja boleh, apalagi 3 Ustaz. Nggak begitu. Nggak begitu bahasanya. Salah sekali. Jangan kau rubah jumlah, itu sudah merupakan fitrah. Salat itu salat al-fajri rakaatain kata Rasul gitu kan. Aku salat fajar, salat subuh 2 rakaat. Lakukan. Cuma yang memaksimalkan kamu bisa indahnya salat subuh dengan sekian juta fawaidnya, faedah subuh, itu yang perlu kau petik. Bukan menambah jumlah rakaat, mengerti? Innas salatal fajri kana masyhuda. Salat subuhmu, salat yang disaksikan,
Sekarang kamu pengen mempertontonkan amazing love ke Allah dengan sholat subuh. Bukan menambah jumlah rakaat, bukan. Karena contohnya 2. Tapi lihat akhlak Rasul. Beliau selalu bangun sebelum subuh. Mandi bersih. Bersiwak, sikat gigi beliau. Karena tahu yang namanya sholat subuh sholat disaksikan. Mukadimahnya jelas. Sampai-sampai qobliyah subuh ini ibadah rawatib yang beliau tidak tinggalkan walaupun safar. Witir dan qobliyah subuh, dahsyat tidak? Ini dia pertontonkan. Kenapa? Sholat lain nggak dia pakai, sholat lain ketika safar dia nggak perbuat ini qobliyah atau rawatibnya. Karena ada bahasa Allah yang mengatakan inna sholatal fajri kana masyhuda. Sholat fajar, sholat subuh, sholat yang disaksikan. Walaupun sholat lain disaksikan, cuma kalimat penyaksian Allah dengan tegas sholat subuh. Maka beliau pertontonkan ibadah yang memang Allah sudah kasih bocoran seperti itu. Masya Allah, jangan menambah. Dalam semua ibadah sama. Ini orang yang mempertontonkan cinta. Makanya kalau orang berilmu tampaknya dahsyat. Ilmu ini menjadi penyebab datangnya keyakinan. Orang mau mencintai sesuatu kalau nggak yakin gimana? Kamu suka sama dia? Oh suka sih. Yakin? Ya gitu deh. Ya, harus yakin. Ini kan banyak orang di awal doang. Alhamdulillah Ustaz, saya dilamar Ustaz. Gila mau nikah, saya nggak yakin kan? Ya, harusnya ilmu mendatangkan keyakinan. Allah yang mengatakan di Al-Hujurat ayat 15 itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fis sabilillah ulaika humus shadiqun. Siapa shadiqun? Orang yang benar, orang yang betul dalam beragama. Kenapa dia dikatakan betul? Karena mukadimahnya ilmu. Mukadimahnya dia kenal. Seperti seorang ibu tadi yang membuat sesuatu buat anaknya karena kenal. Seorang ibu yang demi Allah nggak pernah pamrih, nggak ada yang gaji, nggak ada yang puji, harus kerja 24 jam. Bangun tengah malam karena anak yang menangis, menyusui tadi hitung per liter air susunya. Berdandan dia nomor 2 kan, yang penting anak yang nomor 1. Orang ibu itu kan. Kenapa? Karena dia mencintai, dia tahu apa yang dia perbuat karena Allah. Orang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dia tidak ragu ketika dia beriman sama Allah dan Rasulnya. Kok tidak ragu Zat? Karena dia kenal Allah, dia kenal Nabi Muhammad SAW. Makanya saya tertarik banget ketika baca tafsir Ibnu Katsir. Ketika beliau mentafsirkan arti Allah. Nanti bisa dibuka di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Bismillah. Bismillah. Yang saya maksud Allahnya di sini. Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa Allah kebayang ya, alif lam ha Allah. Ini orang suka salah paham, dipikir Allah itu alif lam ha. Itu bahasa Arab yang proses perubahannya itu dari masa ke masa berbeda. Kemarin sempat saya naik ke Jabal Uhud atas. Ya, itu masih terukir ukiran tangan pedang dari zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tulisan Allahnya nggak kayak orang sekarang alif lam ha pakai tasdid gitu enggak. Ya karena memang bahasa Arab ada perubahan, penyempurnaannya itu zaman Ali ada harokah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah itu ilah wa walah. Penggabungan dua kalimat Allah sama dengan ilah wa walah. Ilah zat yang diibadahi dengan benar. Wa walah
tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah lafzuz zalalah, zat yang diibadahi dengan benar, dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Makanya kalau sudah bicara ibadah sama Allah, ini nggak ada kata cukup. Apalagi kalau Allah sudah kasih bocoran tadi, inna sholatal fajri kana mashhudan, atau hafizu ala sholawat wa sholatil wusta, jaga olehmu sholatmu, yaitu sholat wusta. Sholat wusta apa? Asar. Nabi katakan apa? Sholat asar, man taraka sholatal asar habita ma sana'u. Orang yang meninggalkan sholat asar, kata Rasul, musnah semua kebaikan dari pagi sampai sore. Ya, dunia men-setting kita meremehkan asar. Kalau kita berilmu, oh gak main-main. Dia berilmu, dia yakin. Summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kalau sudah nggak ragu, dia berjihad yang pertama dengan hartanya, wa anfusihim, dan jiwanya. Nggak frontal ya, karena belakangan ini banyak orang yang frontal, orientasi jihad cuma dengan pedang saja. Saya nggak tahu di sini lagi demam manah tidak, memanah dan berkuda. Di Indonesia lagi demam ini. Alhamdulillah, sunnah mulai tersebar. Pelatihan panah di mana-mana, pelatihan berkuda di mana-mana. Laki dan perempuan pada latihan mana. Saya bilang sama ustadz-ustadznya, ini kalau nggak dijelasin maksud latihan mana dan berkuda, kacau nih urusannya. Karena banyak orang beranggapan dia latihan memanah di foto selfie atau difotoin sama orang, jadi DP WhatsApp atau BBM atau lain atau apalah. Orang-orang laki semangat, anak pengen jihadat, makanya pengen beli panahan, Ustaz. Saya suka bilang, panah sama pelor peluru, cepetan peluru. Anda latihan mana? Udah pinter memanah anak orang. Bukan ke sono lari. Latihan berkuda, sehingga seakan-akan film kolosal gitu ya. Kita akan berjuang dengan kuda, Ustaz. Cepetan motor kali. Motornya. Terus ngapain kita latihan? Ya, berilmu lah. Memanah ini bukan pengen perang dengan panah, bukan, masanya sudah lebih canggih dari panah. Tapi sunnah memanah itu ini belajar konsentrasi dalam hidup. Yang sudah umroh tahu yang namanya Jabal Uhud. Ada Jabal Rumat depan Uhud itu. Rumat ke Uhud itu 1 kilo. Kebayang nggak dulu pasukan Nabi itu di Jabal Rumat, manahin orang turun dari Uhud. Saya ngeliat dari jauh, ini panah siapa yang nyampe ke sono ini? Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Kalau sudah bicara manah, bicara menombak, bukan mereka yang melempar, Allah yang melempar. Orang memanah itu kayak orang sholat, jadi cara berdirinya. Kemudian ketika dia memanah, yakin tanpa kekeran. Maka Nabi mengatakan, waju'ila rizki tahta zili rumhi. Dijadikan rezekiku ini di bawah bayang-bayang tombakku, kata Rasul. Bukan kemana-mana bawa tombak. Mau kerja bawa tombak, mau kemana? Kerja. Jangan kita suka salah paham tuh. Berkuda juga sama begitu. Orang yang berkuda, kendaraan yang paling susah dikendarai ya kuda. Sehingga orang kalau latihan kuda, bismillahnya banyak banget. Kita naik mobil paling cuma buka, duduk, bismillah. Motor juga gitu kan. Tapi kalau naik kuda, baru megang kuda aja bismillah, 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 bismillah. Itu belum bicara naik tuh. Bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Itu belum kuda jalan tuh. Lebih kepada belajar konsentrasi sehingga pendewasaan diri. Begitu bahasa agama, jangan salah paham.
Orang beriman, berilmu, dia yakin. Kalau dia sudah yakin, yang ketiga, power yang ketiga, ikhlas. Karena orang mau mencintai sesuatu kalau nggak ikhlas susah. Ikhlas ini Al-Baqarah ayat 5 ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa ma umiru, mereka orang-orang kafir itu tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Makanya kalau kita sudah mengatasnamakan cinta, jangan pernah berbagi kasih sama Allah. Allah sudah bilang dengan tegas, kata Allah, ana agna syurokai ani syirki. Ana agna syurokai ani syirki. Aku ini, kata Allah, agna syurokai ani syirki, sekutu yang paling benci disekutui, kata Allah. Jadi Allah senang diajak bersekutu, tapi Allah marah kalau sudah bersekutu sama Allah, bersekutu sama yang lain, Allah marah. Gak boleh, hanya untuk Allah. Itu orang dikatakan kafir, kata Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Ketika mereka nggak bisa mengikhlaskan agamanya untuk Allah, kafir. Tahu gak? Nabi diutus ke bangsa Arab yang kenal Allah. Nabi diutus ke tengah-tengah bangsa Arab yang jahiliyah yang kenal Allah. Cuma sebatas rububiyah. Makanya Abu Bakar tahu? Sahabat Rasul, mertuanya Rasul, karena nikah sama Aisyah anak Abu Bakar Rasul itu, Masya Allah, betul-betul bukan hal yang main-main. Ya, ini keikhlasan beliau dalam mengabdikan diri ke Rasulullah ini gak main-main. Dia ikhlaskan agama hanya untuk Allah. Dipertontonkan sebuah kenikmatan hidup beragama dengan cara seperti itu. Maka Rasulullah SAW ajarkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Total. Apa yang Rasul sampaikan, nggak ada konsekuensi yang lain. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Masya Allah. Ilmu, yakin, ikhlas. Nggak berbagi dua, hanya untuk Allah. Baru kekuatan cinta yang keempat, itu yang namanya as-sidqu atau jujur. Karena orang kalau mau bicara cinta sama Allah nggak jujur, hancur. Udah dikatakan tadi bahwa Allah tuh paling suka kalau orang bersekutu sama Allah. Tapi Allah benci kalau sudah bersekutu dengan yang Allah benci. Jangan pernah kita berbuat syirik, bersekutu kepada selain Allah, jangan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena mereka nggak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Ketika mereka nggak mau tahu itu yang terjadi, mereka tahu rububiyah, cuma mereka minta ke patung ke Allah. Sekarang banyak tuh, kalau kita tawaf di Ka'bah, banyak yang minta sama Ka'bah. Banyak, sampai megangin batu Ka'bah, minta sama Ka'bah banyak. Betul, Rasul contohkan minta di Multazam, betul. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, betul. Di situ beliau sering minta. Tempat yang mustajab di muka bumi ini salah satunya Multazam. Tapi orang lain untuk mendapatkan Multazam dihalalkan yang diharamkan. Lihat ya, bahwa orang mau ke Multazam menghalalkan yang diharamkan. Sikut sana, sikut sini, muat terabas. Sampai, oh Masya Allah, nyium Hajar Aswad begitu. Nyium, akhirnya
Akhirnya empat kepala bocor akhirnya. Sampai udah nempel begini di Mu'tazam, orang badil ya akhi, badil lah, kelas ada binafsi ya. Badil lah. Gantian enggak. Gantian, aneh aja ke surga ini enggak usah. Ini bahaya sekali ini. Makanya tolong yang punya travel, jangan cuma ambil keuntungan dari perjalanan orang. Badakan tausiah. Jangan sampai orang kalau lagi umroh cinta sama Allah cuma berbuat syirik. Jangan. Banyak. Sun jauh sama Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Kebayang nggak tuh? Coba kalau Hajar Aswad itu balas. Mau bilang apa? Karena nggak berilmu, akhirnya frontal, minta sama Ka'bah. Ka'bah itu kiblat. Kalau ditarik benang ke atas langit, 7 lapis langit ada Baitul Ma'mur namanya. Tuh, itu Ka'bah langit. Kita minta menghadap Ka'bah. Makanya kalau kita sholat di Maqam Ibrahim atau sholat yang lihat Ka'bah, Allahu Akbar, lihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lihat ke ubin. Bismillah. Ngapain ke Ka'bah kalau lihat ubin? Lihat Ka'bah. Kecuali kalau Ka'bah nggak kelihatan. Imam Syafi'i berijtihad, lihat tempat sujud. Ini kadang-kadang orang suka salah paham dong. Habis tawaf, sholat di Maqam Ibrahim malah merem. Allahu Akbar. Pas melek Ka'bahnya hilang. Jauh-jauh ke Ka'bah bukan dilihat. Aduh, jangan main-main, nih manasik itu penting loh. Makanya orang kalau 9 hari ya 9 hari kajian gitu loh. Dikaji supaya pulang umroh tuh beda, pulang haji tuh beda gitu loh. Agama ini betul-betul membimbing kita jadi baik kalau betul caranya. Apalagi kita pengen bicara cinta, amazing love. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Kita bicara jujur. Surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ini ayat mutasyabih Alif Lam Mim, cuma Allah yang tahu artinya ini. Allah berfirman, ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun, apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Justru bukti cintanya Allah kepada manusia, Allah uji manusia. Makanya Allah uji manusia, itu bukti cintanya Allah. Ujian itu melambangkan kehidupan. Kayak apa ya, istri pegel sama suami tiap hari ngorok sudah 4 banget berisik, meleknya galak, tidurnya berisik ya nanti deh kalau dia udah nggak ada baru berasa. Tuh ya Allah, tat rumah sepi, tat nggak ada yang ngorok lagi, tat. Tuh ujian. Allah uji manusia, suami pegal sama istri yang bawel. Ya Allah, itu lambang cinta. Entah kalau dia udah nggak ada baru berasa nggak ada yang bawel ini. Pegal sama anak yang numpain minuman, berantakin rumah, coret-coret tembok. Ya Allah, anak udah dewasa diambil orang yang perempuan, yang laki melanglang buana, hampa hidup kita. Udah nggak ada baru berasa. Tuh, Masya Allah. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Allah uji. Bahkan ujian yang paling besar, yang paling berat, ujian para nabi dan rasul.
Ujian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para warasatul anbiya, al ulama, orang-orang soleh, baru kita di pojokan. Ujian kita mah gak ada seujung kukunya para ulama. Kita paling cuma urusan utang gak beres-beres gitu. Atau temen gak mau tegur sapa kita, ujian kecil. Dibanding para nabi gak ada seujung kuku. Kalau sudah kenal Allah, dia tahu ujian ini bentuk cintanya Allah. Kata Allah, walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Amazing. Allah jelaskan, justru ketika kamu sudah beriman, kamu diuji. Ujian tersebut Allah yang bilang, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pengen tahu dengan ujian tersebut, siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Orang suka salah paham tuh, Ustaz. Oh, kalau cerita nih orang suka cerita begini, Ustaz. Dulu Ustaz, waktu ya di sini ceritaan dulu Ustaz. Waktu zaman jahiliyah Ustaz. Zaman Rasul dong. Waktu aneh masih diuji Tat. Jadi diidentikan itu susah dengan ujian. Senang enggak? Dulu anak Tat waktu masih diuji sama Allah Tat. Sekarang alhamdulillah Tat nggak diuji Tat. Mayit. Wa man jurhim bimaitin ilam. Karena cuma mayit yang kalau dicubit nggak sakit, mayit. Orang kalau nggak ngerasain sakit sama ujian, mayit. Ya anak sih alhamdulillah Ustaz, udah 2 tahun nih nggak diuji. Ngambang nggak kakinya nih orang. Justru Allah uji manusia. Kata Allah apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ujian tersebut mempertontonkan siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Kalau nggak diuji kita nggak tahu. Diuji sama Allah. Allah uji manusia. Makanya justru alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Lihat orang beriman, lihat kata Allah. Ujian membuat dia khusyuk. Saya suka pakai bahasa yang gampang. Orang kalau imannya sudah betul kepada Allah, ujian tuh bikin dia makin khusyuk dalam beribadah. Contoh. Dulu zaman anak-anak masih kecil-kecil, udah lucu aja dah, udah lucu. Dia mau numpain minuman, masukin duku ke kopi, diaduk-aduk, udah lucu aja, lucu dah. Coret-coret tembok, ya Allah, dia anak. Doa kita juga nggak terlalu khusyuk lah, cuman, aduh, Rabbi habli minas sholihin, ya orang, masya Allah. Itu kayaknya nggak berbobot doa kita, betul. Tapi ketika anak sudah tumbuh dewasa, mulai bikin pegel mata, pegel hati, ada aja yang dia perbuat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mulai yang tadinya Rabbi habli minas sholihin, sekarang Rabbi habli minas sholihin. Minas sholihin. Aduh, minas sholihin. Kalau anak tidak bikin pegel kita nggak khusyuk loh. Kita punya orang tua yang dulu my father is my hero gitu ya, my mom is my queen gitu ya. Betul-betul memang ayahku ini pahlawanku, ibuku ratu lah buat diriku. Oh, dulu kita kalau zaman masih kecil doain anak-anak, kan saya punya anak-anak yatim banyak di Bogor sana ya, yang nangisnya nggak bisa panggil ibu bapak karena nggak punya dia. Kalau berdoa tuh abis fiwi, wilayah, kayaknya nggak berbobot amat ya anak. Karena memang belum ada ujian. Nantilah ketika dia sudah dewasa, orang tuanya kayak anak kecil dong. Dan mulai orang tua bikin tingkah laku yang ya Allah ada aja.
Kadang-kadang kita pulang kerja, ya Allah, Pak, ya Allah, Mama, ya Allah. Yang tadinya kalau berdoa cuma Rabbil firli wali wali. Ketika kita lihat orang tua kita memuji kita, Rabbil firli wali wali daya, ya Allah, ya Allah. Wali wali daya, wali wali daya. Aduh ya Allah, wali wali daya, ya Allah. Ya Allah. Sampai ada temen yang gelantungan di mutajam, Rabbil firli wali wali daya. Ada suka bercanda, lagi pegal sama bapaknya. Tapi bagus loh efeknya loh. Dia diuji makin husu. Ini yang diinginkan. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dia seorang beriman. Kita Indonesia lagi banyak ujian ya, betul? Banyak ujian di Indonesia. Tapi kalau kita beriman sama Allah, kita nggak putus doa buat negeri kita. Bukan merekrut massa membawa mobilisir emosi, bukan. Ajak masyarakat Indonesia dimanapun berada, ayo doakan negeri kita, ayo doakan bangsa kita. Negeri kita sedang krisis, butuh doa orang-orang soleh, orang yang sedang safar, butuh doa orang-orang yang terzolimi, butuh doa orang-orang yang betul-betul berilmu. Insya Allah ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Bukan malah meninggalkan Indonesia, bukan. Makin terpanggil. Kenapa? Karena cinta yang sejati yang Islam tawarkan, ketika kita bisa mencintai sesuatu yang kita cintai karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Saya dulu suka komplain sama saya punya ibu. Anak banyak mah. Kenapa dia lagi, kakak lagi. Kenapa? Kayak nggak ada yang lain. Ibu saya cuma bilang, nantilah. Kalau kau sudah punya anak, kau akan merasakan bahwa orang tua itu nggak bisa menghindari untuk bisa mencintai anaknya. Cinta sejati orang tua itu kepada anaknya ketika dia bisa mencintai karena kekurangan yang dilihat oleh anaknya. Makanya kalau kamu cukup kasih isyarat, diam, paham. Mama melotot, diam, paham. Kalau yang satu ini, ya Allah, udah 4 rotan hancur masih belum tahu. Jadi orang tua itu kepikiran terus. Atau yang punya kekurangan, punya penyakit ini, anak punya kekurangan ini, bohong sampai latahnya orang tua nyebut nama tuh anak. Kok bisa terpanggil? Kenapa? Berasa nggak berasa, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sehingga ketika nanti kita punya orang tua yang makin hari makin lemah, cinta akan timbul dengan sendirinya. Walaupun mungkin kita di Singapura, orang tua kita di Indonesia, ini telepon ini nggak pernah berhenti bertanya tentang keadaannya. Kalau perlu, telinga ini yang pertama kali mendengar tiap hari suara orang tua, berkah hidup kita. Seberapa susahnya sih, ya Allah, anak orang kita telepon mulu. Orang tua telepon deh, telepon. Cuma beda 1 jam kita sama Jawa ini. Tiap pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Ibu, sehat kabarnya? Oh, alhamdulillah. Bu, doain Bu biar berkah nih Bu di rantau. Insya Allah kalau hidup berkah, rezeki gampang ya Allah Bu. Pengen ajak Ibu umroh, pengen haji. Ayah mana Bu? Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ya Allah ya, subhanallah. Waktu dan masa memisahkan kita ya, tapi tidak akan pernah jauh sampai kapan. Doakan anakmu ya. Tadi kajian pernah mendengar kajian yang disampaikan bahwa ada pemandangan paling indah di muka bumi ini. Yang pertama memandang Ka'bah, dan yang kedua menatap wajah kedua orang tua.
pengen sekali menggandeng kalian mengitari Ka'bah, sambil menatap wajah kalian melihat Ka'bah. Ya Allah, coba bikin senang mereka. Orang tua mana yang gak mendoakan kita? Kalau dia berilmu, dia tahu sekali, dia mengerti sekali. Ada keterpanggilan. Ketika orang tua makin punya kekurangan, cinta makin timbul. Ketika anak makin punya kekurangan, cinta makin timbul. Ketika sahabat punya kekurangan, itulah sahabat yang sejati. Apa yang ulama katakan? Sadiquka man abkak, la man adhakak. Sadiquka, temanmu. Man adhak, man abkak, la man adhakak. Temanmu, teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Teman sejatimu yang sedih kalau kau berbuat dosa. Teman sejatimu yang sedih kalau kau berbuat maksiat, itu teman sejati. Teman sejatimu, teman yang pegel hati ketika kita berbuat yang negatif di mata dia. Orang yang betul-betul mengerti cinta, cintanya akan datang terpanggil ketika melihat sesuatu yang kurang. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Makanya Allah uji kita untuk jujur kita mencintai. Rumah tangga kalau belum diuji ya oleh Allah, belum kelihatan kelasnya cinta. Allah uji rumah tangga kita. Betul gak kamu butuh rumah tangga? Jangan-jangan cuma pengen. Nah biasanya kalau pengen kufur asyir. Yang dicari salahnya pasangan aja. Ya kalau kita masih nikah sama manusia, ya pasti tempatnya salah. Enggak usah dicari, pasti ketemu. Ya Allah Ustaz, saya terzolimi Ustaz. Kenapa Bu? Aduh Ustaz, gak kuat Ustaz, gak kuat. Kenapa? Ya Allah Ustaz, 20 tahun Ustaz, 20 tahun saya menikah Ustaz sama dia. Bayangin Ustaz. Oh enggak, bayangin. Udah urusan situ berdua, situ yang enak saya urusin. Ceritanya cerita udah 20 tahun Ustaz, 20 tahun. Itu waktu yang bukan sebentar ya, iyalah 20 tahun 4 kali pemilu. Dan itu lama sekali. Saya bangga hidup dengan dia Tad, 20 tahun Tad. Pas masuk tahun ke-21 Tad, ya Allah Tad, saya diuji sama dia Tad. Ini tahun ke-21 nih, setahun full Ustaz. Saya istighfar ngadepin dia Ustaz. Bagus dong. Ya, efek ujiannya istighfar, cakep dong. Saya nggak kuat Ustaz. Ibu kuat, insya Allah. Enggak Ustaz, kuat. Enggak Ustaz, kuat, insya Allah. Ya Allah enggak tak kuat, buktinya gemuk, kuat. Kalau enggak kuat kurus, TBC. Oh kalau gemuk lain tak sih, kalau pegel ngemil. Ya kalau 20 tahun ibu bahagia, bapak bahagia sama pasangan, tahun ke-21 pegel, wajar, itu manusia. Jangan dicari salah, ingat baiknya. Setelah saya menikah, saya baru tahu siapa dia. Harusnya bersyukur jadi tahu dia, kan begitu. Makanya saya suka bilang, efek hadis yang sudah mulai dilupakan. Kata Rasul, ada sunnah kalau suami bangun tahajud, kemudian berwudu dan sholat tahajud, menjelang witir boleh membangunkan pasangannya, memercikan bekas wudunya. Itu yang Rasul lakukan pada Aisyah. Atau sebaliknya, ibu yang bangun sholat tahajud, selesai tahajud mau witir, percikan bekas wudu. Pak, tapi ngomong dulu, jangan main kepret aja, ngomong dulu. Akhirnya masalah urusan dulu. Setelah saya belajar sama Ustaz Subhan, saya kepret. Ya ada obrolan dulu Pak, ntar malam kalau saya bangun saya kepret ya, begitu aja.
Ibu sebaliknya. Sebenarnya bukan masalah ngepret atau nggak ngepret, bukan masalah itu ya. Sunnah ngelihat pasangan kalau lagi tidur, sunnah. Ya, semuanya ya kita pegal sama orang tua, pegal sama anak, pegal sama suami, pegal sama istri. Lihat kalau mereka tidur suruh lihat. Coba deh, ya. Kita nih orang laki nih, kesel banget sama istri kita yang cerewet, yang galak. Aduh, masya Allah. Malam bangun tahajud sebelum ngepret, gitu ya. Lihat dulu pasangan kita tidur, coba lihat. Lihat dari atas kepala, lihat. Sampai ke kaki. Manusia kalau melek galaknya orang. Ya boleh, kita harus istri kita mah nggak boleh. Gak usah pakai video call, nggak usah. Ini orang bagusnya di mana? Tapi kalau boleh jujur ini, kalau nggak ada dia ini, nggak ada yang paham rasa kopi yang saya suka. Ini kalau nggak ada dia, ini baju nggak ada yang rizkain. Ya Allah, iya. Kalau cari kurang memang tempatnya kurang. Lagi juga kan cuma dia doang yang apa istilahnya yang mau sama saya kan begitu. Ibu balas, besok bangun lihat bapak tidur. Astagfirullahaladzim. Perasaan dulu nggak begini. Banyak kelekukan di badan. Aduh, ini orang ya Allah ya hari ini. Betul-betul masya Allah ada ujian dalam hidup ini. Bikin pegel mata, pegel hati. Cuma ya Allah. Cuma dia doang yang mau dimaki-maki. Di situ tuh kita bisa ngelihat nanti tuh. Cepatnya waktu, cepatnya masa ya. Dulu dia muda, sekarang dia sudah tua renta ya Allah. Hidup bersama dengan dia ya Allah. Ini bahtera rumah tangga gak bisa berlabuh ke surga kalau bukan dia yang memimpin ya Allah. Kalau saya cari kurangnya, ini orang tempatnya kurang. Tapi kalau saya ingat kebaikannya ya Allah, timbulkan cinta karena melihat itu ya Allah. Anda yang benci sama orang tua Anda. Ustadz mah nggak tahu Ustadz. Ayah saya orang paling galak sedunia. Saya pengen dengar Ustadz mencintai orang tua, saya juga pengen cinta Ustadz. Nggak bisa kan. Apalagi mama saya Ustadz, ya Allah kan, nggak ada aku dan sama mantu. Ribut sama cucu. Aduh, bingung. Coba deh, lihat mereka lagi tidur, coba lihat. Lihat. Anda yang benci sama ayah Anda, lihat kalau dia lagi tidur, coba lihat. Ya Allah, ayah. Ternyata ayah saya bukan ayah saya yang 20 tahun yang lalu. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Rambut ayah yang hitam sudah mulai berubah memutih. Gigi sudah mulai jarang. Bibir sudah mulai keriput. Mata yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba. Kata ini orang tuamu yang rindonya ini bisa menggetarkan surga. Lihat. Ini orang yang kau benci. Berapa lama sih umurnya emang? Coba angkat tangan, lihat tangan itu. Ya Allah, kuku ayah yang sudah kecoklat-coklatan berbenturan dengan benda yang keras karena mencari rezeki buat kami. Ya Allah. Kamu yang benci sama ibu kamu sehingga kamu meninggalkan dia. Coba. Lihat ibumu lagi tidur, coba lihat. Kamu bakal jadi orang tua seperti ini. Entah bagaimana anakmu menyikapi dirimu, coba.
Ya, ibu kita tidur tuh ya Allah, mama. Orang yang pernah kita lupakan dalam hidup. Rezeki yang kita cari buat orang lain. Matanya yang tua yang manja. Ya, mama, wanita yang pernah cantik hidupnya. Keluarga mama sudah mulai banyak. Kelopak mata yang indah yang dia miliki sudah mulai keriput. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Mama. Lihat urat di tangannya, lihat. Bukan lagi tangan lentik yang dia punya dulu. Tangan tua yang dia miliki, coba. Napas yang terpenggal. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau tidak pernah ingat kebaikannya. Allah. Cepatnya waktu bergulir, coba. Mana cintamu untuknya mana? Cinta sejati itu ketika kau bisa mencintai sesuatu karena kekurangannya, terpanggil dirimu untuk menutupinya. Ini manusia yang kau benci, manusia yang pernah menyiapkan maklum lebih banyak ketimbang dosa yang kita lakukan. Dulu kau berbuat 10 dosa, orang tua siapkan 11 maaf untukmu. Dulu kau berbuat 100 maksiat, dia siapkan satu maaf untukmu. Sekarang dia berbuat salah karena umur, kekurangan yang dia miliki. Mana cintamu? Mana your amazing love-mu? Mana untuk orang tuamu? Mana your amazing love untuk Allah mana? Rasulullah SAW pertontonkan betul-betul cinta yang menggetarkan dunia karena alasan yang kuat. Makanya disusun sama ulama, ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Kita bicara cinta. Cinta itu buah yang dipetik. Kenapa? Ilmumu, keyakinanmu, keikhlasanmu, dan kejujuranmu. Kau bisa mencintai. Apa kata Rasulullah riwayat Imam Muslim? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal kata Rasul yang kau bisa merasakan manisnya iman, manisnya sholat, manisnya berbakti, manisnya bermuamalah. 3 kau pegang kata Rasul. Yang pertama, ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Bisa gak kamu menjadikan Allah dan Rasul lebih utama dalam hidupmu? Pun kau beribadah karena Allah dan mencontoh Rasul. Pun kau berbuat baik karena memang Allah perintahkan dan dicontohkan. Jujur Ustaz, kalau bicara kesel mah keselan, bicara pegel mah pegel, apalagi yang namanya kecewa, aduh, Masya Allah. Cuma ketika saya sudah tahu memang inilah perintah. Kadang-kadang orang tua diciptakan bermanfaat buat anak. Kadang-kadang Allah ciptakan anak bermanfaat buat orang tuanya. Siapa sih yang bisa milih takdir? Betul? Nah, kalau perintahkan kita wabil walidaini ihsana, udah. Siapapun kedua orang tuamu, berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Mungkin dia di Jawa, mungkin dia di Indonesia, kau di Singapura. Wabil walidaini ihsan. Berbuat baik. Karena mungkin jarak memisahkan, tapi nama mereka di belakang nama kita, betul? Jadi subhan Ibnu Umar, anak Umar. Ayah saya nggak tahu kalau saya bermaksiat di sini. Saya nggak mau cemari nama dia. Ini yang dikatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat ihsan. Apa sih ihsan? Anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Level iman yang
tertinggi. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga dia jaga itu. Wabil walidaini ihsan. Allah, Rasul lebih utama. Mungkin hati nggak nerima, tapi Allah perintahkan, Nabi contohkan, samina wa ata'na. Yang kedua, ayo ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kau ingin merasakan manusia iman, hendaklah kau mencintai seseorang karena Allah, membenci pun karena Allah. Belajar deh. Sebenarnya saya nggak suka sama dia, cuma Allah suka sama dia. Saya belajar sukalah. Saya nggak bisa benci dia, kadang cinta saya sama dia. Cuma Allah benci dia, ya saya belajar mencintai, itu lebih baik. Jangan sampai saya tahu Ustaz, Allah membenci dia, tapi saya terlanjur cinta, ada kacau nih urusan. Dan yang ketiga, ayakrah ya udah fil kufur ba'da id anqadahullah kama yakrahu ayqdah wajhu finnar. Belajar benci untuk kembali ke masa lalu. Your amazing love, cintamu yang menakjubkan ketika kau benci masa lalumu. Kenapa? Karena al-amal bi khawatimiha, orang tergantung akhir bukan awal. Jangan pernah otak-atik masa lalu orang, lihat dia sekarang itu yang paling baik. Al-amal bi khawatimiha. Lihat power of love. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, kita bicara cinta. Baru cinta bicara dua hal, ingkiat dan qabul. Apa ingkiat? Tunduk patuh kepada Allah dengan ucapan maupun perbuatan. Qabul ya dengan ucapan. Karena orang kalau sudah mencintai seseorang akan tunduk patuh nurut. Kebayang nggak kalau cinta kita buta, tunduk sama orang yang dibenci sama Allah? Entah kemana akan berlabuh rumah tangga kita kalau pendamping kita dibenci sama Allah. Ya, letakkan cintamu pada tempatnya. Buatlah cinta yang betul-betul amazing. Masya Allah. Wallahu musta'an. Baik, Jazakallah. Karena sebentar lagi zuhur ya, kita istirahat sebentar. Setelah itu kita akan mulai lagi di jam insyaallah jam 2. Kita sholat zuhurnya panitia nanti di sini kita sholat semua 5 menit lagi. Dan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, disiapkan saja pertanyaannya ya di kertas, nanti tolong kumpulkan ke sini. Bagi yang nggak punya kertas sama pulpen, minta sama panitia yang khimarnya warna orange ya. Baik saja, nanti kita lanjut lagi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yakum barakallahu, semoga jazakallahu syukuran. Barakallahu, masyaallah.